Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini saya coba akan ini ya ingest data ya, bukan ingest sekali ya. Mungkin kita ngambilin data aja dari suatu API yang terbuka, jadi publik gitu ya. Namanya Weather API. Ini miliknya openweathermap.org. Nah, kalian sebenarnya bisa ya kayak pakai API Twitter gitu loh. Nah, nanti kalian request aja ke sana. Kalian sign in, kemudian sign up dulu. Lalu misalkan ngasih email kalian, nanti di email kalian akan dikasihkan suatu seperti apa namanya ya, ID gitu kayak secret API-nya gitu lah untuk login. Nah, jadi nanti saya akan coba ambil dari current weather data, kita coba lihat dokumentasinya. Ya kayak gini. Jadi kita nanti untuk memanggil API-nya, kita tinggal api.openweathermap.org bla 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 bla. Nanti kita sebutkan kita mau ambil dari kota yang mana gitu kan. Kemudian sama API key-nya itu nanti akan dikirim ke email kita kalau kita sudah sign up gitu kan. Nah, nanti kita setelah sign up, sign in ya udah nanti kita punya ininya API key-nya nanti di replace aja ini sama city name-nya. Oke, gitu aja. Tapi kalau kalian mau lebih kompleks gitu kan ya, tinggal ini aja kasih misalkan state code gitu kan. Kayak misalkan di US kan ada Alabama, kemudian misalkan Chicago, Chicago ya. Kemudian misalkan juga ada Miami, ya macam-macam lah. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih masih banyak lagi kalian bisa lihat-lihat dokumentasinya cara manggil-manggil API-nya. Tapi kita nggak akan going deep ya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Intinya adalah kita akan masuk ke code-nya dulu. Nah, kita pertama ini dulu ya. Karena saya mau bikin tutorial kan harus dirahasiakan gitu ya password dari ini database kita. Jadi nanti API-nya sendiri itu kita akan masukkan ke database. Contohnya gini, saya tunjukkan dulu deh. Nah, ini karena saya punya database namanya cronjob. Nah, di database cronjob itu dia ada namanya tabel weather API. Saya bikin sih. Nah, kemudian ada kolom negara, kota, temperatur, pressure, humidity, tanggal, dan waktu. Nah, kalau kita lihat di view all data ya, all rows, nah hasil akhirnya tuh sebenarnya kayak gini nanti setelah kalian bisa manggil API-nya. Ada nama negara, kota, temperatur, pressure, humidity, tanggal, dan waktu. Tapi biar kalian ngerasa apa namanya dari nol gitu kan ya, maksudnya kayak tahu step by step-nya dari kosong, mungkin kita hapus dulu aja kali ya ini semua datanya. Mana nih? Script, create script. Apa tadi? Delete ya, delete from apa kok apa terus sih? Public dot weather API ya, underscore API where kita lihat dulu deh yang tadi kan. Nah, ini yang humidity-nya kurang dari 100 karena semuanya kurang dari 100. Jadi kita kalau kasihkan kode bahwa kalau kurang dari 100 kita hapus ya akan kehapus semuanya kan. Nah, gitu. Kemudian where humidity kurang dari 100. Nah, ini akan kehapus semua sih. Terus ada yang salah, Bro. Apa yang salah? Apa yang salah ya? Kita lihat dulu. Nah, ada yang salah. Apakah harus hilang petiknya? Nggak bisa juga. Apa petik dua ya? Kita coba dulu. Oke, harus petik dua ya. Sensitif sekali ya, seperti siapa? Pacar Anda. Oke, langsung kita lihat lagi view all data. Nah, kosong kan? Nah, udah kayak bakso kosongan. Nah, habis itu kita coba ke scriptnya. Nah, jadi di sini kita akan coba open namanya config.txt. Nah, sebenarnya di sini hanya ada dua baris. Saya simpan yang pertama adalah password saya, makanya saya sebut sebagai mypwd password. Kemudian lines yang kedua, yaitu baris kedua itu isinya adalah my API yang saya sudah dapatkan dari si OpenWeather API itu sendiri gitu. Nah, jadi jangan saya tampilkan ya ininya passwordnya. Kemudian untuk dapat API, tadi kan ini getting API kita harus ambil dari library Python dulu namanya request. Nah, habis itu request.get. Nah, kita ambil ya getting dari datanya dari mana? Ya web ini, web app ini apa namanya? Open API ini. Nah, cara manggilnya ya tadi seperti yang ada di kita coba ke bawah ya. Nah, ini kan sama kan? API.openWeatherMap gitu kan. Dan bla 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 gitu sih. Nah, ini contohnya London ya. Saya samakan aja sih biar gampang. Saya pakai kota London aja nih. Gitu. Nah, udah.
Ini saya tambahkan HTTP ya, karena ini kan URL aslinya. Oke, habis itu setelah saya get dari API-nya, kemudian saya ambil apa responnya kan. Coba kita lihat di MyDic ini kita run ya. Nah, kita komen dulu semuanya yang bawah. Sip, kita build. Nah, ini kalau di Sublime tinggal ctrl.b ya, nanti akan ke build. Nah, ini hasilnya kayak gini. Data yang kalian dapat adalah koordinat, longitude, latitude, kemudian weather-nya sendiri, kayak misalkan dia berawan, atau misalkan dia deskripsinya lebih kompleks, broken cloud gitu, mau hujan kayaknya. Habis itu apa namanya? Temperatur, kemudian temperatur minimum, maksimum, pressure-nya, humidity, visibility, speed, macam-macam banyak banget tentang cuaca di London pada 13.09 ini. Tapi di sana bukan 13.9 ya, beda berapa waktu gitu. Nah, kemudian karena kita apa namanya nggak enak ya lihat kayak gini nggak rapi, makanya kita bisa pakai library JSON. Nah, nanti kita tinggal print JSON.dumps, lalu nama ini kita response.json-nya, namanya kan mydic, kemudian tinggal kayak gini aja, diikut aja misalkan indennya berapa, short case-nya berapa, tapi kalau kalian mau ubah silakan lihat di parameternya, di dokumentasinya. Coba kita komen semuanya dulu di bawah. Set, sip. Nah, kita build lagi. Nah, jadi kan lebih enak ya kayak gini ya. Nah, jadi gampang nih. Berarti kan kalau kita mau akses koordinat berarti kan tinggal coord kemudian long gitu ya. Misalkan coord lalu lat. Nah, misalkan kita mau akses ini deskripsi dari cuacanya misalkan cloud gitu kan berawan. Ya tinggal weather kemudian main. Nah, kalau misalkan kayak tadi itu kan susah karena menyamping semua. Saya nggak tahu nih kolom description ini broken cloud ini ada di weather atau di coord. Nah, itu kan kayak gitu. Jadi susah kalau nggak dikasih prettify. Jadi kayak kalau nggak pakai library JSON ini ya susah bacanya. Gitu aja sih. Tapi kan kita nggak mau baca ya karena kita yang penting ambil datanya aja. Jadi kita komen lagi. Oke. Lalu kita sampai mana nih? Oke, di sini ya. Ini banyak komen-komenan ya. Nah, kalau kita lihat, kita kan mau ambil data ya, tapi kalau sebagai contoh saya ambilnya nggak banyak-banyak. Saya ambil kota, negara, temperatur, pressure, sama humidity aja. Nah, coba kita lihat. Ini kan di MyDic. Nah, MyDic itu kan nama ini kita ya, hasil kita kan. Nah, kemudian saya ambil name. Nah, mana nih name? Kita coba lihat ke bawah ya. Name. Nah, ini name. Name itu nama kota, London. Kemudian kita ambil lagi negara. Kita pakainya sys lalu country. Nah, ini berarti ada dua key. Nah, di sys dulu, masuk ke sys dulu, baru masuk ke country. Nggak kayak name yang tadi langsung sekali tok udah selesai. Kalau yang temperatur, pressure, dan humidity itu ada di main semua nih, di key yang namanya main. Nah ini ya, masuk ke main dulu, lalu kalian bisa ambil nih temperaturnya, pressure-nya, humidity-nya. Kayak gitu. Jadi tinggal dua kali aja sesuai urutan. Nah, kalau udah, apa kita coba ini aja kali ya? Coba run dulu ya. Kita coba run. Sip. Oh, tapi kita belum kasih nih. Print, kota, negara, ya dan seterusnya ya lah ya. Temperatur, pressure, sama si hum. Nah, ini jadinya London GB 282 dan seterusnya. Nah, kayak gitu jadi hasilnya. Oke. Kemudian saya butuh apa lagi? Tadi kan di Postgre saya itu pakai ini juga ya, kayak apa namanya? Tanggal sama waktu. Tanggal itu artinya hari, bulan sama tahun. Waktu itu ya berarti jam, menit sama detik gitu kan. Nah, jadi biar ketahuan sih ke track aja ini tuh cuaca di London, kota di suatu Inggris, negara Inggris, kemudian temperaturnya sekian, pressure-nya sekian, humidity sekian itu pada tanggal berapa, jam berapa gitu kan. Tujuannya kan itu. Nah, makanya kita ambil date time, ini ngapain di dua kali ya, hapus satu aja. Nah, kemudian tinggal tanggal sama dengan date time dot date karena kita mau ambil hari, bulan, tahun. Kalau mau ambilnya jam, menit, second, millisecond, pakainya time. Gitu. Coba kita kasih ini ya, print tanggal, dinyalakan aja biar kalian tahu hasilnya. Sama print waktu, sama print STR waktu, kenapa saya ambil 0 sampai 8? Posisi 0 sampai 8 aja. Kenapa nggak semuanya? Kalau tanggal kan kita ambil semuanya kan ya, kayak gitu. Ya, coba kita lihat dulu. Nah, gini, ini tanggal yang akan kita hasilkan seperti ini, bagus.
tahun, kemudian bulan, lalu hari. Ini sesuai format dari Postgre juga sih. Nah, kalau si waktu masalahnya adalah dia adalah jam. Ini sesuai Postgre nggak ya? Saya lupa juga. Karena di Postgre saya pakai string nih. Jadi tanggalnya saya pakai karakter dulu biar nggak repot. Takutnya ntar ada error-error malah salah fokus di situ. Waktu juga saya bikin karakter dulu ya. Nanti misalkan kalian Postgre-nya mau pakai date gitu ya, yang beneran gitu kan, sama format yang jam beneran ya disesuaikan aja. Misalkan dari Postgre-nya nggak bisa pakai yang year, month, date. Misalkan maunya dia year, date, month, ya ikuti aja. Sesuai aja dibolak-balik gitu. Nah, karena di sini saya terlalu gimana ya? Saya merasa ini terlalu kompleks. Misalkan saya kasih milisecond gitu kan. Ini kan jam, menit sama detik. Detiknya kan 30. Ngapain kasih milisecond? Itu terlalu informatif gitu kan. Makanya saya bikin ke string, di-convert ke string, kemudian saya kasih 0 sampai 8. Artinya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 digit, 9 digit pertama. Karena kan dimulai dari 0 gitu sih. Kayak gitu ya. Nah, jadi biar nggak kompleks, nggak ada milisecond-nya. Oke, kalau sudah kita tinggal ini apa namanya? Kita uncomment. Nah, sudah. Di sini kita import Scicop. Nah, ini Scicop itu sendiri untuk koneksikan dari apa namanya? Dari si Python kita ke dalam Postgre gitu kan. Nah, usernya Postgres, passwordnya mypwd. mypwd itu kan kita sudah read di awal sendiri itu. Nah, nih, tas. Kemudian hostnya, nah ini kalau disesuaikan aja ini letak kalian di localhost atau di mana. Portnya, nah mungkin kalau kalian pas install tidak di port yang default, ikuti aja sesuai port kalian, tapi harusnya kalau default ya ini 5432. Database-nya, nah kalian bikin dulu database ya di Postgre gitu kan. Atau kalian juga bisa misalkan dibikin di sini kalau nggak salah. Atau nggak bisa ya. Kalau tabel bisa sih. Nah, kalau kalian penasaran, kalau lebih jauh bagaimana kalau mengoperasikan Python ke dalam Postgre, ya, itu kalian bisa cek di video yang di link di atas atau di kolom deskripsi habis ini. Nah, kemudian misalkan kita mau apa namanya melakukan kegiatan, kita harus kasih kursor dulu. Makanya con itu kan connection. Nah, connection kita sudah connect misalkan, habis itu tinggal connection dot cursor. Nah, habis di kursor, ya kita tinggal apakan gitu kan pengennya. Nah, di sini yang pertama saya ingin masukkan itu adalah ini ya, negara, kota, temperatur, pressure, humidity, sama tanggal. Pokoknya semuanya mau saya masukkan. Ini harusnya kasih waktu juga ya. Ini belum saya update di scriptnya. Yang saya update ada di cron job OOP nanti. Nah, ini kan sebenarnya ada kolom waktu nih. Ya tinggal kalian tambahkan aja waktu gitu. Tapi ntar aja, kita bahas di yang OOP. Oke, jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau tadi kalian ada variabel waktu, jadi kan 7 ya. Jadi tambahin aja jadi kayak gini. Nah, sudah. Nah, yang belakang juga sama. Ini kan negara, kota, temperatur, pressure, humidity, tanggal. Ini kurang waktu kan. Udah tambahin aja waktu di sini. Nah, gitu. Nah, udah. Tapi sini saya nggak mau tambah-tambahkan dulu aja. Atau tambahin aja ya sekalian ya. Biar nggak lupa ya. Ngapain saya tunda-tunda? Ya, oke. Oke. Sip. Kemudian berarti ini waktu. Nah, kalau di sini kan tanggalnya tadi belum diubah ke string ya. Nah, makanya saya pengen jadikan dia ke string. Nah, ini si waktu juga belum masuk ke string nih. Nah, jadi kita kasih nih. Sip. Nah, jadi kita ubah yang tadinya bentuknya datetime sama ini, maksudnya datetime.date sama datetime.time. Nah, kita ubah jadi string gitu aja, karena biar gampang dulu gitu. Untuk tutorial gampang-gampang aja dulu. Nah, kemudian setelah selesai semua ya tinggal select bintang from Weather API kayak gitu. Nah, biar lebih modular, saya ubah scriptnya jadi OOP. Ini tapi OOP kecil-kecilan aja sih. Nanti kalian bisa optimalisasi ya kalau masih banyak ada yang salah atau kurang efektif. Nah, jadi import-importnya ini tadi ya ada datetime, Scicop, request. Nah, saya bikin kelas namanya Weather API. Nah, ini inputannya adalah txt file. Nah, itu adalah password sama ini saya ya. API tadi, API key yang buat ngakses si website tadi. Nah, habis itu saya coba bikin ini function read config di mana ini tugasnya adalah untuk tadi memasukkan password dan juga API key saya ke dalam variable mypwd dan myAPI. Kemudian saya return kedua ini. Jadinya kan list nanti kan.
Ya udah, nanti saya tinggal indexing aja, ambil misalkan yang indeks 0 ya berarti myPWD, indeks 1 ya myAPI. Nanti kita lihat di bawah. Nah, kemudian saya bikin kelas bikin function lagi read API. Nah, di sini saya ambil API-nya. Saya kan sudah punya myAPI nih. Ya udah, saya pakai ini sebagai inputan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti myAPI ini akan saya masukkan ke dalam argumen jadi argumen di sini. Nanti biar dia akan kepanggil. Jadi nanti http://api dot bla 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 dengan app sama dengan nah ini akan replace dengan API key saya gitu. Seperti itu. Nah, ini sama semua sih. Ambil URL-nya, kemudian diubah ke JSON gitu kan. Ya, memang sudah JSON sih, maksudnya dimasukkan ke variabel mydict, kemudian saya ambil variabel-variabel yang saya inginkan, kota, negara, temperatur, dan bla bla bla. Habis itu saya return ke dalam list yang isinya banyak ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke Postgre, makanya saya bikin di sini function send to Postgre. Nah, di sini ada beberapa inputan, yang pertama adalah PWD dan value. Value-nya sendiri nanti akan saya pecah menjadi beberapa variabel tadi. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam variabel yang khusus, misalkan negara masuk ke variabel negara, data kota masuk ke variabel kota, dan seterusnya, nanti saya coba connect-kan dulu dari Python ke Postgre. Habis itu saya ambil kursor kayak tadi. Nah, tinggal di ini aja deh, input gitu aja ya. Nih, kayak tadi yang saya lakukan di script satunya. Sudah seperti itu, habis itu commit, lalu close. Nah, apa yang di close ya? Kursor sama connection-nya aja. Nah, habis itu if main, kita jalankan apa yang akan kita jalankan. Nah, ini. Kita panggil kelasnya kan ya, weather API, lalu kita inputannya tadi kan config.txt ya, alias URL, password, dan juga API kita nih. Itu. Habis itu kita coba lihat ke bawah. Ini ya, my password, my PWD itu adalah read config. Nah, ini kan function read config saya dari kelas my weather gitu kan. Bukan Floyd my weather ya, tapi dia mah petarung. Nah, ini saya ambil indeks ke 0. Nah, ini ambil indeks ke 1 karena indeks ke 0 itu tadi kita recall lagi ya, my PWD dan my API gitu kan. Nah, habis itu tinggal saya masukkan nih my PWD itu nanti untuk si send to Postgres nih. Gunanya di sini nanti. Nah, sedangkan my API namanya my API out nih. Ini digunakan untuk ngambil ini kan negara, kota, temperatur kan ini data API semua soalnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita coba run. Kalau bisa sukses bos ya, nanti ke print. Nah, ini udah sukses bos. Kita coba lihat di PG admin. Kita run ulang, select bintangnya. Nah, ini udah dapat. Nah, udah dapat ya data kita. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita akan lanjut ke dalam cron job. Sebenarnya task scheduler sih kalau di Windows namanya. Nah, jadi kenapa saya bikin itu? Karena biar saya nggak ngeran-ngeran itu terus gitu. Misalkan saya masuk ke Sublime, lalu saya TRLB, build, ngeran lagi. Itu kan manual ya, kurang enak gitu. Atau sebenarnya saya bisa juga bikin, bentar, di ini ya, dibikin, mana ya? Yang ini ya. Nah, jadi kalian sebutkan aja URL atau link Python kalian, nih, sama link dari script kalian. Nih, yang ini kan, cronjob oop.py gitu kan. Nah, habis itu tinggal dibikin di save as.bat gitu kan. Nah, kalau saya double klik, ini kan hasilnya kayak gini. Kalian misalkan ini, misalkan ya, misalkan save as gitu kan. .bat gitu kan ya. .bat. Nah, misalkan ininya all gitu kan. Ya, nanti akan jadi seperti ini. Nah, file ini Windows batch file. Habis itu saya double klik dia akan ngeran. Nah, udah. Ini akan masuk data saya. Nah, ini kan masuk lagi kan. Nah, ini kenapa datanya nggak beda ya? Karena memang cuacanya lagi nggak berbeda aja gitu. Masih sama, masa baru 1 menit udah berubah gitu kan. Cuma ini tanggalnya, waktunya kan udah beda. Tanggalnya sama sih, tanggal 6 kan ini, tapi waktunya udah beda. Ini membuktikan bahwa ini suatu run yang berbeda. Nah, biar gampang nanti kita pakai task scheduler. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.